Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Ki Ageng Henis Laweyan yang merupakan cikal bakal pendiri dinasti Mataram Islam. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Ki Ageng Henis atau Ki Ageng Henis adalah merupakan seorang tokoh dari Selo yang hijrah ke Pengging, dan beliau juga dikenal dengan sebutan Ki Ageng Laweyan karena bertempat tinggal di Laweyan. Selama hidup di Laweyan, Ki Ageng Henis pernah menjadi guru spiritual dari Joko Tingkir saat masih belum naik tahta menjadi Sultan Pajang atau saat masih bernama Mas Karebet. Kemudian setelah Joko Tingkir naik tahta menjadi Raja Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijoyo, Ki Ageng Henis mengabdi kepada Sultan Hadiwijoyo sebagai sesepuh dan seorang tokoh penting di Kasultanan Pajang. Ki Ageng Henis merupakan putra dari Ki Ageng Selo yang berasal dari Selo Kecamatan Tawangharjo yang terletak kurang lebih berjarak 13 km sebelah timur dari kota Purwodadi atau ibu kota Kabupaten Grobogan. Ki Ageng Henis merupakan putra bungsu dari Ki Ageng Selo dengan Nyai Bijak atau Nyai Ageng Selo yang merupakan putri dari Sunan Ngerang. Ki Ageng Henis memiliki 6 saudara yang dimana semua saudaranya tersebut adalah seorang wanita, yakni Nyai Ageng Lurung Tengah, Nyai Ageng Saba, Nyai Ageng Bangsri, Nyai Ageng Jati, Nyai Ageng Patenen, dan Nyai Ageng Pakis Dadu. Ki Ageng Henis menikah dengan Nyai Ageng Enis, dikaruniai putra bernama Ki Ageng Pemenahan, dan putra Ki Ageng Henis tersebut kemudian menikah dengan Nyai Sabinah atau yang biasa dikenal dengan nama Nyai Ageng Pemanahan. Dari hasil pernikahan Ki Ageng Pemenahan dengan Nyai Sabinah, kemudian mereka dikaruniai seorang putra yang bernama Danang Sutawijaya yang merupakan cucu dari Ki Ageng Henis yang dalam perjalanan kariernya kemudian menjadi raja pertama Mataram Islam dengan gelar Panembahan Senopati sekaligus pendiri dinasti Mataram. Pada zaman dahulu, Pengging dikenal sebagai tempat peradaban agama Hindu, dan masuknya Islam di tanah Pengging tidak luput dari peran serta Ki Ageng Henis. Laweyan yang pada saat itu merupakan wilayah daerah kekuasaan Kadipaten Pengging, maka masyarakat yang berada di sekitar Laweyan pun masih banyak yang menganut agama Hindu. Ki Ageng Beluk yang merupakan teman dari Ki Ageng Henis dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh bagi masyarakat di kawasan daerah sekitar Laweyan. Ki
Ki Ageng Beluk adalah seorang tokoh masyarakat penganut agama Hindu, namun karena dakwah yang dilakukan oleh Ki Ageng Genis di Laweyan membuat Ki Ageng Beluk kemudian tertarik untuk memeluk agama Islam. Ki Ageng Beluk pun kemudian menyarankan kepada Ki Ageng Genis agar bangunan pura Hindu miliknya bisa untuk dibangun menjadi sebuah masjid, dan sejak saat itu Ki Ageng Genis pun mulai bermukim di desa Laweyan pada tahun 1545 Masehi yang tepatnya berada di sebelah utara Pasar Laweyan atau sekarang dikenal dengan nama Kampung Lor Pasar Mati. Pada sekitar pertengahan abad ke-16 Masehi, Ki Ageng Genis meninggal dunia dan jenazah beliau pun dimakamkan di Pasarean Laweyan. Kemudian rumah Ki Ageng Genis ditempati oleh putra dan cucunya, yakni Ki Ageng Pemanahan serta Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya sendiri kemudian lebih banyak dikenal dengan sebutan Raden Ngabei Loring Pasar. Setelah Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawijaya telah berhasil mengalahkan Aryo Penangsang, kemudian Danang Sutawijaya dan Ki Ageng Pemanahan pun pindah ke hutan Mentawok yang merupakan hadiah tanah Pardikan dari Sultan Hadiwijoyo karena telah bisa menumpas pemberontakan Aryo Penangsang. Di dalam perjalanannya kemudian Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawijaya pun mendirikan kampung Mataram, lalu berkembang menjadi Kadipaten Mataram dan kemudian berubah menjadi Kerajaan Mataram Islam dengan raja pertamanya Danang Sutawijaya yang bergelarkan Panembahan Senopati. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Ki Ageng Genis Laweyan, sang cikal bakal pendiri dari dinasti Mataram Islam. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten? Sumangga terserah panjenengan.